Menurut Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2017, kuliah kerja nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah kegiatan akademik pada program pendidikan sarjana yang bersifat kurikuler dan interdisipliner dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan membantu memecahkan permasalahan masyarakat dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat, dan kegiatannya harus kayut dengan kompetensi lulusan program studi. Dengan adanya pandemi COVID-19, KKN yang mulanya dilakukan secara berkelompok dan ditempatkan pada wilayah tertentu, kini tidak bisa dilakukan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Universitas Diponegoro yaitu KKN dilaksanakan secara individu dan bertempat di desa masing-masing. Desa Kalierang. Disinilah tempat saya berada. Desa Kalierang memiliki luas wilayah sebesar 272,635 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 12.077 jiwa. Penduduk ini tersebar di 69 RT dan 9 RW. Ada 12 dukuh atau dusun di Desa Kalierang, yaitu Dukuh Krajan, Dukuh Pungkuran, Dukuh Kampung Baru, Dukuh Punggang, Dukuh Pesantren, Dukuh Majapahit, Dukuh Pakenjahan, Dukuh Karangjati, Dukuh Karangsalam, Dukuh Kutawangi, Dukuh Cocok Telu, dan Dukuh Mingklik. Adanya pandemi COVID-19 menimbulkan berbagai masalah di masyarakat, baik dari sektor ekonomi, pendidikan, maupun sosial. Semua kegiatan masyarakat harus dilakukan secara WFH atau work from home guna memutus rantai penularan virus COVID-19. Beberapa masyarakat mengeluhkan adanya kenaikan tagihan tarif listrik. Kenaikan ini diakibatkan oleh meningkatnya jumlah konsumsi listrik oleh masyarakat karena semua kegiatan dilakukan secara WFH oleh anggota keluarga. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh pihak PLN bahwa tidak adanya kenaikan tarif listrik dari PLN selama pandemi ini. Kenaikan tagihan listrik disebabkan penggunaan listrik yang semakin banyak oleh masyarakat. Pemerintah terus menggaungkan informasi mengenai pentingnya mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menerapkan physical distancing, dan memakai masker saat berpergian. Tempat cuci tangan juga sudah ada di beberapa fasilitas umum di desa ini, seperti sekolah, pertokoan, masjid, rumah sakit, dan lainnya. Namun, tidak semua warga melaksanakan cuci tangan tersebut. Pada kenyataannya, tempat cuci tangan yang berada pada fasilitas umum dapat menjadi perantara penyebaran virus COVID-19 karena dipakai oleh banyak orang dengan kontak fisik pada benda tersebut. Pada saat video ini dibuat, sekolah-sekolah yang berada di Desa Kalierang, mulai dari SD, SMP, hingga SMA maupun SMK sudah masuk kembali. Namun, kegiatan pembelajaran tidak bisa berlangsung normal seperti biasanya. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan beberapa sesi, seperti sesi pagi dan sesi siang, dengan durasi yang cukup singkat, yaitu hanya 2 jam saja. Desa Kalierang berada di pusat kota Bumiayu dan bersinggungan langsung dengan jalan raya. Desa Kalierang dapat dikatakan menjadi salah satu pusat perekonomian di kota Bumiayu. Hal ini dikarenakan karena fasilitas umum yang ada di desa ini sudah cukup lengkap, mulai terdapatnya fasilitas pendidikan dari tingkat TK, SD, SMP, hingga SMA maupun SMK, baik negeri maupun swasta, semuanya tersedia di desa ini. Fasilitas kesehatan di desa ini berupa rumah sakit umum daerah atau RSUD Bumiayu dan juga ada puskesmas. RSUD Bumiayu menjadi salah satu rumah sakit yang ramai dikunjungi oleh masyarakat ketika akan berobat. Rumah sakit ini juga menjadi rujukan apabila ada masyarakat yang diduga terkena virus COVID-19 dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Namun, di rumah sakit ini belum bisa dilakukan swab test. Lokasi rumah sakit yang strategis berada di pusat kota Bumiayu menjadikan area di sekitarnya lahan yang produktif untuk berjualan. Hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk menunjang kondisi perekonomian mereka.
Fasilitas umum untuk kegiatan sosial masyarakat juga tersedia di desa ini, seperti pasar, lapangan sepak bola, dan gedung serbaguna atau biasa disebut kawedanan yang dapat digunakan sebagai tempat pameran, pertunjukan seni, perkumpulan organisasi atau komunitas, pernikahan, ataupun kegiatan lainnya. Area Desa Kalierang yang berada di pusat kota Bumiayu menjadikan desa ini memiliki perkembangan infrastruktur yang maju dibandingkan desa lainnya. Namun, imbas dari hal ini yaitu berkurangnya area persawahan dan perkebunan karena dialihfungsikan sebagai lahan untuk perumahan, gedung, pertokoan, dan lainnya. Seperti kondisi perumahan ini, bangunan-bangunan rumah ini baru saja dibuat, dan mulanya kawasan ini merupakan hamparan sawah yang luas. Namun karena posisi desa Kalierang yang strategis dekat dengan pusat kota, hal ini menjadikan banyak hunian baru bermunculan. Sektor perekonomian di desa Kalierang didominasi oleh masyarakat yang bekerja sebagai pedagang, baik pedagang yang berjualan di pasar, pedagang kaki lima, maupun pedagang lainnya. Letak Pasar Bumiayu berada tepat di persimpangan pusat kota Bumiayu, sehingga terkadang menimbulkan keramaian dan kemacetan. Barang-barang yang dijual dan ditawarkan di pasar ini sangat lengkap, dimulai dari sayur-sayuran, buah-buahan, bahan-bahan dapur, aneka plastik, ikan, sembako, aneka jajanan, dan lainnya. Mode transportasi yang digunakan masyarakat desa berupa kendaraan pribadi, angkutan umum, delman kuda, becak, maupun ojek online, semuanya tersedia. Dengan persaingan perdagangan yang cukup ketat, terdapat seorang pedagang yang dari dulu usahanya tetap bertahan hingga sekarang dan dikenal secara luas. Usaha ini adalah usaha tahu kulit. Usaha tahu kulit ini adalah usaha keluarga di mana proses pembuatannya di rumah pedagang tersebut sendiri dan masih menggunakan cara tradisional untuk memasak. Bukan kayu ataupun gas LPG, namun merang digunakan sebagai bahan bakar api pada kompor pembakaran. Hal ini bertujuan untuk menghemat ongkos produksi. Pertokoan di desa ini juga sudah cukup lengkap di mana terdapat toko grosir, toko bangunan, percetakan, toko baju, toko sepatu, dan toko lainnya. Beberapa masyarakat juga berjualan di trotoar di sepanjang deretan pertokoan. Barang yang dijual juga bermacam-macam, seperti gorengan, mainan anak, alat-alat dapur, pakaian, dan lainnya. Desa ini identik dengan Sungai Kalierang, di mana masyarakat memiliki kenangan kelam pada beberapa tahun yang lalu. Saat itu merupakan musim hujan, di mana hujan turun dengan lebat dan intensitas yang tinggi. Dengan kondisi itu, volume air Sungai Kalierang meluap, sehingga menyebabkan banjir besar dan menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum dan fasilitas warga. Jembatan Kalierang sempat runtuh akibat banjir ini, dan beberapa jalan alternatif di samping Sungai Kalierang juga roboh. Hal ini tentu menghambat kegiatan ekonomi serta aktivitas warga setempat. Dengan bantuan pemerintah yang bekerja sama dengan warga setempat, akhirnya lokasi ini berhasil diperbaiki dan dapat digunakan hingga sekarang. Kegiatan program KKN yang pertama yaitu pembuatan alat hand sanitizer otomatis guna mengurangi resiko penyebaran virus COVID-19 melalui sentuhan. Alat ini bekerja dengan sistem touchless sehingga mengurangi kontak fisik seseorang dengan benda-benda di tempat umum. Komponen-komponen yang digunakan untuk alat ini antara lain transistor, resistor, baterai, pompa mini, saklar, sensor inframerah, dan model charger untuk mengecas baterai. Sistem kerja alat ini yaitu ketika alat telah dinyalakan dengan menekan saklar, selanjutnya letakkan tangan berada di bawah sensor, lalu cairan hand sanitizer akan keluar dengan sendirinya. Ketika baterai habis, alat ini dapat dicas menggunakan kabel yang sama seperti kabel charger HP pada umumnya, atau kabel dengan type micro USB. Alat ini selanjutnya diserahkan kepada pengurus Masjid Nurul Huda.
Tujuan ditempatkannya alat ini di Masjid Nurul Huda karena di masjid ini seringkali disinggahi jamaah dari luar desa ataupun pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Ayu karena lokasi masjid ini berdekatan dengan RSUD Bumi Ayu. Selain itu, alat ini juga dapat digunakan oleh jamaah warga desa setempat serta anak-anak yang ikut sholat berjamaah di masjid. Alat hand sanitizer otomatis yang lain diserahkan kepada Kepala Desa Kalierang guna mencegah penyebaran virus COVID-19 karena balai desa biasanya ramai didatangi warga yang akan mengurus dokumen-dokumen ataupun adanya kegiatan sosial yang berinteraksi dengan warga seperti pembagian bantuan langsung tunai. Kegiatan program KKN yang kedua yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat mengenai hemat energi dengan media poster. Kegiatan ini bertujuan untuk menjawab keresahan masyarakat mengenai kenaikan tarif tagihan listrik selama pandemi ini. Untuk menghindari kerumunan dan keramaian, sosialisasi ini dilaksanakan secara door-to-door ke rumah warga. Poster ini berisi tips untuk menghemat energi listrik dengan cara yang mudah dilakukan oleh masyarakat. Tips tersebut antara lain yaitu menggunakan lampu LED di rumah, mengatur penggunaan kulkas, mencabut steker dari stop kontak ketika sudah tidak digunakan, dan lainnya. Adapun feedback positif yang didapatkan saat sosialisasi ini sedang berlangsung seperti warga terlihat antusias, ikut memperhatikan, dan beberapa kali bertanya mengenai isi dari poster maupun mengenai kondisi listrik di rumah mereka. Setelah sosialisasi ini dilaksanakan dan melihat adanya feedback positif dari masyarakat, diharapkan tagihan listrik khususnya warga desa Kalierang dapat berkurang sehingga dapat menghemat pengeluaran bulanan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Hamdani, Kades Kalierang, Kecamatan Bumi Ayu, mengucapkan terima kasih pada mahasiswa yang telah KKN di kantor kami, dan alhamdulillah mahasiswa ini sangat kreatif membuat alat hand sanitizer otomatis. Mudah-mudahan alat ini bisa membantu untuk teman-teman kita di kantor dan juga warga kami. Dan untuk kedepannya kami berharap alat ini bisa berkembang lebih maju lagi, dan diproduksi lebih banyak lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ya, jadi mengingatkan ternyata kalau kulkas itu nggak boleh terlalu dekat ya dengan tembok. Terus kalau ngecas HP itu juga harus langsung dicabut ya. Terima kasih ya mengingatkan saya yang tadinya belum tahu, sekarang jadi tahu. Makasih sekali, mudah-mudahan sukses sudah mengingatkan orang-orang. Selamat lanjutkan ini acaranya. Makasih ya Mas Kevin. Iya Bu, sama-sama. Semoga sukses. Dadah. Amin. Terima kasih kepada mahasiswa yang telah melakukan KKN Pak. KKN mahasiswa Universitas Diponegoro tahun 2020 di Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Mudah-mudahan usahanya menciptakan alat hand sanitizer otomatis bisa bermanfaat dan selanjutnya bisa dikembangkan ke alat yang lebih canggih lagi. Amin. Begitu Mas? Amin, ya Pak, amin. Mungkin itu yang bisa diucapkan kami sebagai pengurus Masjid Nurul Huda, dan terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja. Terima kasih Pak.